Muslim. Kampanye Ade Armando masuk politik identitas dan merusak bangsa. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Waduh! Pertarungan memenangkan kursi presiden tahun itu akan kembali ketat seperti 2014, sehingga justru suara minoritas yang akan menjadi penentu. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang jadi presiden. Penjelasannya gini, kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Dan itu sangat dipahami Anies. Dan apalagi ulama buzzer. Buzzer itu bukan memusuhi Anies, bukan menyerang Anies, menyerang akal sehat orang. Kenapa gitu? Iya, kan banyak hal yang disampaikan dan nggak bener gitu. Saya kasih contoh. Awal-awal COVID, kita Jakarta lagi mau ditutup, lagi mau dibatasin, diserang luar biasa. Buat apa pembatasan? Buat apa? Loh, lah ya emang kata epidemiolog begitu. Kan bahaya sekali. Dia mengganggu, bukan mengganggu Anies, dia mengganggu keselamatan jutaan orang dengan suara yang dengungnya kuat. Itulah sebabnya ini bukan merusak satu dua, dan yang diserang kan bukan orang-orang terkenal aja, bro, selalu ya orang terkenal juga, setengah terkenal gitu. Tapi banyak orang-orang di sosial media. Siapa mereka? Munafik diambil dari kata nafa, lobang. Dua lobang dalam tanah, satu lobang masuk, satu lobang keluar. Cakapnya cucuk cabut, cakapnya tak bisa dipegang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa orang beriman, apa kata dia? Amanna. Kami beriman, sama macam kalian. Kita sama, kita tak setuju dengan itu. Amanna, kami sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka sudah bersatu, bercanda bersama, ngobrol ila syayatinihim, dengan setan-setan mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, kami sama kalian. Loh, kenapa kalian sama mereka kemarin? Sekarang kenapa sama kami? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ikut mereka hanya ngejek-ngejek aja, hanya nyari kelemahannya aja, hanya untuk meramai-ramaikan aja, hanya untuk pos-pos aja, hanya untuk nengok-nengok aja. Sebenarnya kami sama kalian, setan, munafik. Tempat mereka di mana? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, finari jahannam, dalam neraka jahannam. Tapi untuk yang munafik ini, di mana letak mereka? Diletakkan tempat khusus VVIP dalam neraka jahanam. Di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Darki al asfal. Asfal artinya yang paling rendah, yang paling bawah. Bukan aspal hitam itu. Fid darkil asfali minan nar. Mereka di keraknya api neraka jahanam. Jangan terkejut, jangan heran. Apa yang ada saat ini, itu hanyalah janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah. Semakin menguatkan keimanan kita. Terlebih lagi dengan menangnya si laknatullah alaihim di Amerika saat ini. Namanya tak layak disebut dalam masjid yang suci, yang agung, yang mulia, yang hebat ini. Naik dia, makin muncul saudara-saudara kita yang muslimah mulai diejek di supermarket. Kami akan gantung ente dengan tali jilbab ente nanti. Jangan kalian lagi sholat di masjid, tutup masjid kalian. Selama ini mikrofon tak boleh keluar. Sabar, hari ini bukan cuma mikrofon tak boleh keluar, pintu harus terkunci, tutup. Yang naik, satu sisi dia menjadi tekanan yang luar biasa. Orang-orang beriman tak pernah melihat itu sebagai tekanan.
orang beriman ketika mendengar berita itu makin bangkit adrenalin jihadnya, makin bangkit semangatnya. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dihadapi Bilal bin Abi Rawah, yang pernah dihadapi Sumayyah, ditikam jantungnya oleh Abu Jahal, perempuan pertama mati syahid. Sumayyah membangkitkan keimanan. Siapa yang gentar hatinya menerima berita ini, siapa yang datang takutnya, tak layak dia menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masih ada takutnya. Orang beriman habis sudah takutnya itu. Takutnya hanya diperuntukkannya, aku takut mati su'ul khatimah, aku takut mati dalam keadaan ditarik nyawaku tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muslim, kampanye Ade Armando masuk politik identitas dan merusak bangsa. Narasi politik identitas Ade Armando memetakan kekuatan bakal capres Anies Baswedan melalui basis pemilih berdasarkan agama rawan memecah belah bangsa. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan isu politik identitas yang disuarakan Ade Armando tidak sehat secara politik, mengingat identitas merupakan hal yang menyangkut hak asasi manusia atau HAM. Mematikan identitas itu pelanggaran HAM dan membunuh demokrasi. Konstitusi kita memberikan ruang untuk HAM dan demokrasi. Melakukan gerakan politik anti-identitas itu langgar HAM dan demokrasi, ujar Muslim kepada kantor berita politik RMOL pada Jumat 4 November. Apalagi kata Muslim, kerangka kebangsaan dan bernegara adalah keberagaman dan pluralisme. Sehingga kampanye Ade Armando dan sebagainya soal politik identitas adalah upaya perusak dan pecah belah keagamaan dan keutuhan kebangsaan, ujar Muslim. Pernyataan Ade Armando yang diunggah di kanal YouTube Cokro TV sudah menarik perhatian sejak pada judul provokatif video tersebut, yakni kalau umat Kristen terbelah, Anies menang. Dengan Anies yang sudah didukung Nasdem di Pilpres 2024 akan bergantung pada suara masyarakat beragama Kristen. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilihan Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar, kata Ade Armando dikutip dari video Cokro TV. Muslim, kampanye Ade Armando masuk politik identitas dan merusak bangsa. Narasi politik identitas Ade Armando memetakan kekuatan bakal capres Anies Baswedan melalui basis pemilih berdasarkan agama rawan memecah belah bangsa. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan isu politik identitas yang disuarakan Ade Armando tidak sehat secara politik, mengingat identitas merupakan hal yang menyangkut hak asasi manusia atau HAM. Mematikan identitas itu pelanggaran HAM dan membunuh demokrasi. Konstitusi kita memberikan ruang untuk HAM dan demokrasi. Melakukan gerakan politik anti